Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Eh, Bapak apa betul dengan Bapak Awaldi Iya betul. yang berusia 21 tahun ya? Iya betul Pak. Bapak perkenalkan saya Bintang Supendi Putra. Iya. Saya adalah mahasiswa dari Stikesmi. Kebetulan saya sedang pendidikan praktek di wilayah Puskesmas Bapak. Iya. Bapak dari data hasil yang saya peroleh Iya. dari Puskesmas ya Pak ya. Iya. Ternyata dari keluarga Bapak, khususnya Bapak sendiri ternyata memiliki riwayat penyakit hipertensi Pak. Iya betul. Ya, betul ya Pak ya? Iya betul. Tujuan saya ke sini Bapak untuk memberikan penkes atau penyuluhan untuk menyampaikan apa itu hipertensi Pak. Iya. Ya, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Untuk tempatnya mungkin di sini saja ya Pak ya. Iya. Untuk topiknya atau tujuannya yang tadi saya sudah berikan Pak ya. Iya. Sampaikan kepada Bapak tentang penyuluhan mengenai hipertensi. Iya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Ya Bapak, untuk proses nanti akan ada 3 sesi Bapak. Iya. Iya, yang pertama 2 menit awal untuk perkenalan, Iya. terus 3 menit penyampaian informasi atau materi, Iya. terus 5 menit terakhir berdiskusi lebih lanjut Bapak. Ya, begitu Pak ya. Iya siap. Ya. Baik, kalau begitu Pak, kalau Bapak bersedia kita mulai saja ya Pak ya. Iya siap. Ya, tapi sebelumnya izin saya mempersiapkan dulu alatnya Pak ya. Iya siap. Di sini ada lembar balik Pak untuk menyampaikan materi hipertensi kepada Bapak. Iya. Nanti Bapak bila melihat bisa melihat secara jelas ya Pak ya. Ini gambarnya ada kan di sini ya Pak ya. Iya betul. Nah, baik Bapak, langsung saja ya. Iya. Ya. Sebelumnya Bapak tahu tidak hipertensi itu apa Pak? Hipertensi itu darah tinggi ya Pak? Oh iya betul Bapak, hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Pak ya. Di sini kita mulai saja Pak ya. Iya siap. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah yang betul tadi Bapak bilang ya Pak ya, Iya. tekanan darah tinggi, yaitu Iya. hipertensi itu tekanan darahnya di atas 140/99 mmHg ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau misalkan Bapak dites darah sama pelayan kesehatan, tenaga medis, kalau misalkan darahnya di bawah 140/90 itu normal Pak. Kalau misalkan di atas 140 sampai per 90 Iya. itu termasuk tekanan darah tinggi. Seperti itu Pak ya. Iya. Paham Bapak? Paham. Ya. Selanjutnya Pak ya. Iya. Boleh. Apa saja faktor resiko timbulnya hipertensi? Di sini ada keturunan Pak ya. Iya. Ada umur juga. Iya. Terus ada asupan makan tinggi garam. Iya. Seperti itu Pak. Terus selanjutnya ada obesitas juga. Iya. Terus ada stres juga. Iya. Terus Bapak merokok dan minum alkohol. Iya. Ya. Terus mengkonsumsi makanan tinggi lemak atau kolesterol. Terus Bapak kurang olahraga. Sebelumnya Bapak ada riwayat hipertensi tidak dari keluarga? Oh ada Pak? Ada ya Pak? Iya. Oh. Terus Bapak saran saya kan, kalau boleh saya tahu Pak merokok tidak Pak? Tidak Pak. Oh, alhamdulillah berarti baik ya Iya. Pak ya. Kalau misalkan begitu Bapak timbulnya hipertensi, mungkin Bapak umur juga ya Pak ya. Iya. Terus juga mungkin makanannya tidak sehat, mungkin Iya. terlalu banyak lemak mungkin ya Pak ya. Ya betul. Bapak mungkin kurang olahraga ya Pak ya. Ya. Ya, saran saya melakukanlah olahraga Pak dalam seminggu itu 3 kali ya Pak ya. Iya. Dari pagi jalan-jalan ringan aja Pak. Iya. Ya, selama 15 menit itu Pak ya. Oh, Paham keren. Bapak? Selanjutnya Pak, apa gejala dari penyakit hipertensi? Di sini ada pusing, sakit kepala. Ya. Terus ada mata kabur atau buram penglihatannya Pak ya. Terus rasa berat pada tengkuk. Iya. Ya. Terus pendarahan tiba-tiba dari hidung kayak mimisan gitu Pak. Iya. Terus merasa nyeri dada. Iya. Seperti itu Bapak. Bapak kalau misalkan Bapak timbul atau kambuh, Bapak suka ngerasa apa?
Paling pusing. Oh, paling pusing ya Pak ya. Betul. Yang lainnya yang tadi saya bilang tidak ada. Tidak. Oh, alhamdulillah Bapak kalau Ya. misalkan begitu ya Pak ya. Kita lanjut Pak ya. Ya. Nah, di sini ada bagaimana cara menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, merubah gaya hidup. Misalkan kan tadi Bapak obesitas itu ya, Ya. kelebihan berat badan. Ya. Ya, obesitas itu Pak ya. Terus Bapak tidak melakukan olahraga. Nah, saran saya kan tadi udah saya bilang ya Pak ya, Ya. dalam seminggu itu lakukanlah 3 kali pagi atau sore hari Pak ya, Ya. selama 15 menit olahraga ya. Yang kedua, minum obat penurun darah Ya. ya. Yang selanjutnya Bapak merubah pola hidup menjadi sehat ya Pak ya. Ya. Yang pertama, mengatur pola makan Pak. Ya. Lakukanlah makan 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. 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 Yang kedua, mengurangi asupan garam. Ya. Karena ini mengkonsumsi garam terlalu lebih itu bisa menjadi faktor juga Pak. Ya. Ya. Terus olahraga teratur yang tadi saya udah bilang apa ya. Nah, selanjutnya Bapak dengan obat-obatan. Di sini obat hipertensi tidak ada yang menyembuhkan Bapak, tetapi hanya bersifat mengontrol. Jadi Bapak tidak sampai kalau misalkan Bapak minum obat mungkin akan terkontrol gitu ya. Ya. Tidak sampai menyebabkan sakit kepala yang tadi Bapak bilang ya, pusing gitu ya. Ya. Terus kalau misalkan Bapak tidak meminum obat teratur, maka tekanan darah akan tinggi kembali Bapak. Ya. Ya, kalau misalkan Bapak nih udah mungkin udah terlalu ya hipertensinya, disarankan untuk minum obat seumur hidup. Mungkin obat ini tidak menyembuhkan Bapak, Ya. tapi mengontrol gitu. Iya, Jadi bisa terkontrol gitu Pak Iya. ya. Betul. Ya. Yang selanjutnya, hindari stres Pak, hindari stres berlebih. Iya. Ya, misalkan Bapak kan Bapak kepala rumah tangga misalkan ya, Ya. harus mencari nafkah buat Iya. istri misalkan ya, buat Iya. anak. Iya. Stres mungkin bisa ya, saya juga kan pernah stres, saya juga sama Pak manusia. Cuma bisa refreshing saja sendiri gitu, misalkan Bapak berangkat ke tempat mana gitu sama keluarga ya, melakukan relax gitu Pak ya. Ya. Yang selanjutnya, hindari alkohol dan rokok Pak. Janganlah, kan ini haram juga gitu Iya, alkohol Pak betul. ya. Haram. Ya seperti itu Pak. Rokok juga kan haram juga Pak ya, kalau misalkan dari penyakitnya. Iya. Banyak juga penyakit yang ditimbulkan dari rokok Pak ya. Betul sekali, Pak. Yang selanjutnya Bapak, mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Tadi yang saya bilang ya, mungkin kita banyak kerja gitu, istri jadi senyum, mungkin banyak uang gitu ya, Iya. pulang ke rumah tuh. Betul. Karena pulang ke rumah gitu banyak uang, istri itu senyum gitu Iya, ya. tersenyum. Kalau misalkan gak bawa uang mungkin cemberut gitu Iya. ya. Tapi kan kita kalau misalkan melihat dari pola kesehatan gitu ya Pak ya, harus tertara gitu Pak, setara antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Seperti itu Pak ya. Paham Bapak? Paham. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari hipertensi Bapak? Ya, yang pertama, jaga berat badan ideal. Ya, seperti itu Pak. Terus kurangi konsumsi garam berlebih dalam makanan seperti yang terdapat dalam ikan asin, daging. Ya Pak. Iya. Yang selanjutnya, batasi konsumsi makanan kolesterol tinggi seperti jeroan kayak gitu. Ya seperti lebaran kan banyak tuh yang ngejual-jualan sapi ya Pak ya. Batasi seperti itu Pak ya. Yang selanjutnya, jangan merokok yang tadi saya sudah bilang Pak. Terus banyak makan sayur dan buah-buahan. Ya. Iya. Terus batasi minum kopi Pak. Karena Siap. kopi itu tinggi kafein Pak ya. Iya. Ya. Terus jangan minum minuman beralkohol. Nah, Iya. kan agama kita juga alkohol itu dosa ya Pak ya. Iya, betul. Yang selanjutnya, lakukan olahraga teratur Bapak. Siap, Pak. Ya.
Yang selanjutnya cukup istirahat dan tidur, harus cukup gitu Pak ya. Yang selanjutnya kurangi stres Pak ya. Ya, siap. Mungkin itu saja Bapak mengenai hipertensi. Di sini sudah selesai Bapak ya, Ya. materi tentang hipertensinya. Ya. Bapak untuk rencana tindak lanjutnya Pak ya. Ya. Oh mohon maaf Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah saya menyampaikan informasi tentang hipertensi? Jadi saya lebih tahu gitu tentang hipertensi ya Pak. Oh seperti itu Bapak. Ya. Bapak kalau boleh saya bertanya kan Bapak mungkin menyimak atau tidak ya Pak ya? Ya. Kalau boleh saya tanya, apakah Bapak masih ingat gitu ya? Ya. Coba sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hipertensi. Jadi faktornya itu dari keturunan, Ya. dari umur ya, Ya. asupan makan, Ya. seperti itu. Oh, alhamdulillah Bapak berarti menyimak Iya. materi yang saya sudah berikan Iya. tadi ya. Ya alhamdulillah Bapak kalau misalkan begitu ya. Ya. Bapak untuk 2 jam ke depan Ya. saya akan kembali lagi ke sini Bapak Ya. untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang diare. Oh iya. Seperti itu Bapak ya. Untuk waktunya mungkin sama seperti ini 10 sampai 15 menit ya. Untuk tempatnya mau di sini saja apa mau di mana Pak? Di sini saja. Di sini saja Ya. lagi ya Pak ya. Ya. Untuk tujuan atau topiknya tadi saya sudah berikan ke Bapak ya. Ya. Bilang kepada Bapak. Kalau misalkan begitu, saya izin cuci tangan dulu Pak. Ya, boleh. Nah, lakukan ini Bapak kan. Ya, siap Pak. Saya juga mau coba Iya, Pak. coba Pak, coba. Ikutin saya Pak, 6 langkah. Ya. Ikutin saya Pak, 6 langkah ya Pak ya. Ya. Pertama gini. Ya. Selanjutnya gini. Ya. Gini. Gini Pak. Terus gini. Gini. Gini ya Pak. Iya. Gini Oh, dulu iya. Pak. Oh, gini 2 kali. dulu, Ya. iya. Terus gini. Oh Bapak, ingat pesan ibu ya? Iya dong. Ya Pak, ingat pesan ibu, terus kan sekarang musim Corona ya? Iya bener Pak. Kalau begitu saya izin pamit Pak ya. Ya, Assalamualaikum Bapak, sampai ketemu nanti. Waalaikumsalam.